Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutrisno, biasa dipanggil Pak Tris, ex-napiter kasus bom Surabaya. Dari Rumah Moderasi Mojokerto, itu sebuah yayasan yang kami dirikan untuk menjadi wadah bagi kami di dalam berdakwah atau menyampaikan tentang bahayanya program, tentang bahayanya paham radikalisme dan dalam rangka deradikalisasi. Saya akan bercerita dari awal mula saya terpapar hingga sampai saya tertangkap oleh Densus 88 dan sampai pada titik kembali di mana saya bersedia untuk menjadi sebagai narasumber, sebagai pembicara di dalam program-program kontraradikalisme. Awal saya terpapar adalah karena keinginan saya untuk bertobat menjadi manusia yang lebih baik. Dari awalnya saya adalah seorang ahli maksiat. Saya melihat teman saya yang sama-sama dengan saya sebagai seorang ahli maksiat bisa bertobat dan berubah 180 derajat, bisa menjadi seorang ahli ibadah. Itu yang justru memotivasi saya untuk bisa menjadi seperti teman saya itu. Hingga saya ketika bertemu dia, saya bertanya, bagaimana kamu bisa berubah menjadi seperti itu, sedangkan dulu kamu adalah sama seperti saya. Dia bilang, semua ini dengan ngaji, dengan mencari ilmu. Akhirnya saya tertarik untuk bisa ikut di dalam kajian mereka, saya ikut di dalam majelis mereka untuk bisa menjadi seorang yang bertobat seperti teman saya tadi. Awal daripada proses saya ngaji adalah hal yang biasa, yang memang itu harus terjadi, yaitu saya kajian-kajiannya adalah tentang membentuk seorang manusia menjadi seorang yang takut kepada Allah, seorang yang takut akan siksa-siksanya, seorang yang menginginkan surganya dengan segala kenikmatannya. Mulailah kajian-kajian itu, awal dari kajian itu adalah kajian tentang surat At-Taubah, yaitu surat Al-Baro'ah, yaitu surat perang. Setelah saya ikut ngaji beberapa hari, maka ustadzanya bilang karena ini ada seorang yang baru, maka kajian harus kita ulangi, yaitu mengkaji tentang tobat. Disitulah mulai saya ikut kajian-kajian tentang tobat. Bagaimana seorang itu ketika hidup di dunia bermaksiat, durhaka kepada Allah, maka yang terjadi adalah dikubur dia mendapat siksa yang teramat sangat dan di akhirat nanti neraka telah menanti. Dan juga disebutkan bagaimana kenikmatan-kenikmatan orang yang berbuat baik, orang yang taat kepada Allah, orang yang menjadi ahli ibadah. Di alam kubur dia diberi kenikmatan dan ketika di akhirat dia diberi jannah yang penuh dengan keindahan dan kenikmatan. Itulah yang awal saya jalani dan saya rasakan bahwa ini adalah sebuah kajian-kajian yang benar, yang tidak ada salahnya. Bahkan istri saya yang saat itu adalah juga seorang yang sudah tekun beribadah, ya dari kelompok Nadiyin, bahkan tidak pernah lepas dari sholat duha dan sholat malamnya, itu ingin mengetahui apa sih yang saya kaji, yang saya ikuti itu bagaimana sih dengan buku-buku yang saya bawa, dia baca dan dia malah kaget ketika membaca bahwa perempuan itu wajib berjilbab. Kenapa? Karena saat itu istri saya walaupun sudah menjadi seorang yang ahli ibadah, tapi dia tidak pakai jilbab sebagaimana kebanyakan orang-orang desa. Dengan membaca itu menjadi sebuah momentum untuk istriku juga mengikuti apa yang
saya di dalamnya mengaji itu. Dia minta diberikan jilbab untuk agar dia itu bisa berjilbab dan tidak bermaksiat, maka dia pun merekomendasi dalam arti seperti itu agar saya terus ngaji. Sampai dia sendiri bilang, nggak usah bekerja, asal sampai terus ngaji. Seperti itu sampailah pada akhirnya mulai diperkenalkan kajian-kajian yang menjurus kepada intoleransi, yaitu adanya kajian-kajian tentang bahwa ini bid'ah, bahwa ini sunnah. Mulai setelah itu meningkat lagi adanya bahwa mereka kebanyakan manusia itu sudah terjatuh kepada kesyirikan karena mereka menjadi ahli-ahli kubur, menjadi orang-orang yang penyembah kubur. Mereka ke kuburan itu tidak dalam menjalankan syariat, tidak dalam menjalankan sunnah Rasul, tapi mereka ke kubur itu untuk meminta kepada ahli kubur. Nah, disitulah kesyirikannya. Muncullah pelajaran seperti itu sampai pelajaran memisahkan seseorang dengan negara, yaitu mengatakan bahwa negara ini adalah negara kafir. Pancasila adalah syirik. Karena apa? Karena Pancasila itu adalah buatan orang-orang sekuler, sedangkan ulama-ulama kita, pejuang-pejuang kita dulu, mereka itu menghendaki Piagam Jakarta. Karena apa? Karena di dalam Piagam Jakarta itu, di dalam sila 1 mereka berkata bahwa ada 7 kata yang dihapus. Karena para ulama menghendaki di dalam sila 1 itu ada kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Dan ketika itu dihapus, maka Pancasila itu menjadi sebuah kesyirikan. Itu menurut kajian-kajian yang dulu saya ikuti. Hingga sampai bahwa kita ini ketika harus bertawali kepada negara ini, memberi nusroh kepada negara ini, ada sebuah kekafiran. Hingga saat itu sampai orang yang melakukan intikhabat, itu ikut mencoblos, itu sudah dikafirkan. Karena apa? Karena kajian-kajiannya adalah bahwa demokrasi adalah agama. Maka siapa yang ikut di dalam demokrasi itu, maka dia telah murtad dari agama sebelumnya, yaitu agama Islam. Maka ketika kita hanya melihat orang yang di jarinya ini ada tinta, maka kita sudah mengatakan bahwa orang itu sudah murtad. Begitu mudahnya memang dulu ketika kita itu mengkafirkan seorang. Hingga pada saatnya kita sudah tertanam jiwa-jiwa heroik, jiwa-jiwa untuk selalu menjadi pejuang di dalam agama Islam. Memang seharusnya seperti itu, tapi di sini ada kesalahan di dalam mengaktualisasikan keyakinan tersebut. Kenapa? Karena harus bermusuhan atau berhadapan dengan negara Republik Indonesia ini yang sudah dikatakan sebagai negara kafir, yang wajib hukumnya untuk harus kita hancurkan sehancur-hancurnya dengan diganti dengan negara Islam atau aturan-aturan yang turun dari Allah. Itu yang doktrin-doktrin yang diberikan kepada saya, pada kita dulu di dalam jamaah radikal. Hingga pada saatnya Allah berkehendak sebagai qadarullah, saya harus tertangkap dengan adanya kasus bom Surabaya, di mana pelakunya adalah termasuk bagian daripada kami, yang memang kami juga mengenal, dan qadarullah juga malamnya bom itu dibawa ke rumah saya. Tapi jujur memang saat itu juga saya tolak. Hingga saat itulah saya ditangkap oleh Densus 88 hingga saya dipaksa untuk sekolah. Artinya apa? Ketika saya di luar, sebelum saya di penjara, saya tidak pernah membaca buku-buku referensi lain selain buku yang sudah diperbolehkan, direferensi oleh jamaah kami sendiri. Dan kami juga tidak boleh
mengikuti kajian-kajian di luar kelompok kami. Karena kajian-kajian di luar kami akan justru merusak pemahaman kami. Apalagi ikut kajian atau sholat di belakang ahli bid'ah itu haram. Itu yang dulu kita rasakan atau kita yakini.